Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik jemaah, para asatizah wa tuan, alhamdulillah kita memuji Allah pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka untuk tahsilul ilm, memperdalam pembenaran ilmu kita, yang mana ini merupakan salah satu dakwah salaf, perjalanan para salaf dulu mengambil momen kesempatan untuk mengkaji sebuah permasalahan ilmu. Bahkan dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada. Seperti kisah yang kita makruf tahu, pesantren kilatnya yang dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Malik bin Huwairis, tak lamanya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya sebentar aja, tapi mendapatkan ilmu yang luar biasa selama beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga jemaah, generasi setelahnya juga mempraktekkan bagaimana mereka menggali ilmu dengan para ulama yang hadir ke tempat mereka. Seperti yang pernah kita kisahkan, cerita seorang ulama yang bernama Abdurrahman ibn Abi Hatim, seorang ulama yang memiliki tekad kuat dalam belajar ilmu. Pernah dikisahkan datang ke negeri beliau alim ulama yang tidak pernah mengunjungi tempat itu. Beliau dengan 3 orang sahabatnya baru pulang dari pasar membeli beberapa lauk untuk akan disantap makan. Mereka beli ikan berapa ekor. Sebelum sampai dari rumahnya sudah dikabarkan tentang bahwasanya ada ulama nih datang. Langsung mereka gantung ikan tadi di pintu. Kemudian mereka nggak balik kecuali setelah 5 hari belajar bersama ulama tadi. Mereka dapati ikan yang mereka beli di pasar itu sudah dalam keadaan nggak layak dimakan, sudah busuk gitu. Tapi kata beliau yang menjadi titik poin kita yang luar biasa, fa'akalna hunai'an. Kami makan juga ikan tadi karena kondisi yang minim, tapi semangat juga luar biasa. Kami makan dalam keadaan busuk tadi jadi. Sambil beliau mengatakan, la yanalul ilma birahatil jasad. Tidak bisa menggapai ilmu kita dengan bersantainya jiwa dan badan. Baik, ikhwati fillah jazallahu iyyakum, maka tidak diadakannya yang seperti ini merupakan suatu hal yang positif dan baik jemaah. Dulu juga para ulama di musim-musim panas, dulu kita juga belajar dengan para ulama. Mereka datang di sebuah negeri menyampaikan sebuah materi kitab, dan itu kitab itu habis dibaca aja. Kita juga meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengkaji dan membahas kitab yang telah kita berikan materi, di antaranya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, demikian juga Al-Qawaidul Arba, 4 prinsip memahami perbedaan tauhid dan syirik. Demikian juga
Usul Salasah. Ini merupakan kitab-kitab yang luar biasa jemaah, dan penulisnya seorang ulama yang disebut dengan Al-Mujaddid, reformasi dalam hal akidah, pembaharu dalam memurnikan kembali tauhid yang mana Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan konsep yang baik dan benar. Baik, ikhwati fillah azza kita lanjut langsung perhatikan kitabnya. Kita akan membahas di materi yang pertama di pembahasan nawaqidul Islam. Jemaah, nawaqidul Islam ini termasuk dari salah satu silsilah akidah, silsilah akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Yang mana kalau kita ingin melihat karya-karya beliau, bisa dilihat di kitab-kitabnya karya dari kalangan ulama Najd. Sampai ada yang pernah mengumpulkan ini, Syekh Muhammad bin Qasim ya, beberapa jilid ya, sekitar 30-an jilid jemaah yang berisi tentang karya-karya tulis yang telah beliau tulis jemaah. Jadi bukan hanya berkaitan tentang akidah aja ya. Ternyata beliau ini seorang ulama yang kompleks ya, dalam semua bidang ilmu, baik dalam permasalahan akidah ataupun permasalahan fikih juga karya beliau pun juga ada jemaah. Nah, di antaranya ini kitab yang pernah kita bahas dan menjadi bahasan lagi jemaah, kitab Nawaqidul Islam. Baik, ikhwati fillah azza wa iyyakum, kalimat nawaqid itu diambil dari kata an-naqdu. Sementara an-naqdu itu artinya adalah merusak sesuatu setelah dia baik. Antum buat rubik atau antum buat bataku, rumahan, batu. Kemudian antum hancuri. Perbuatan antum menghancuri bangunan itu disebut sebagai naqdu. Atau perbuatan seorang wanita yang suka mencabut benang dari lipatan-lipatan kain. Kalau ada apa namanya itu, benang yang kusut, kita kan suka tuh mencabutnya kan. Kita benari dia dari seperti mulai membenarkan ya dari itu semua ya, dan merusaknya itu disebut sebagai an-naqd. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencontoh seorang wanita yang berusaha untuk merusak sesuatu setelah dia baik. Mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti wanita yang naqadat ghazlaha, yang telah dia merusak dari tatanan yang baik jemaah. Setelah dia kuat, setelah dia baik. Makanya yang disebut dengan nawakid itu adalah sesuatu yang bisa meruntuhkan. Itu dari kata nawakid. Dan sesuatu yang dapat meruntuhkan Islam ini jemaah bisa dihukumi oleh para ulama kufur. Yang mana definisi kufur itu sendiri adalah adamul iman, enggak memiliki iman. Berarti seorang yang berusaha menghancurkan fondasi-fondasi Islam, di dalam dirinya itu sudah tidak ada lagi keimanan. Dan bentuk seorang yang ingin menghancuri fondasi-fondasi Islam ini banyak jenisnya juga. Bisa berupa iktikad, keyakinan, atau bisa berupa ucapan, atau bisa berupa perbuatan. Makanya yang namanya an-nawaqid di sini bukan hanya identik dengan
sesuatu keyakinan yang ada dalam hati aja jemaah. Ya, seperti seorang meyakini bahwasannya salat itu nggak wajib. Bukan, tapi hanya talaffuz saja, mengucapkan ucapan kufur. Itu juga bisa terindikasi nanti dia merusak Islam yang ada di dalam dirinya. Hanya an-nawaqid di sini masuk 3 komponen ini. I'tiqad, keyakinan, kemudian fi'liyah, perbuatan, kemudian qauliyah. Dan para ulama mengatakan bisa jadi 3 hal ini ada pada diri seorang. Baik keyakinan dia, baik ucapan dia, baik perbuatan dia secara langsung jatuh. Bahkan nanti kita dapati di dalam nawakid ini, pembatal Islam ini, ada sesuatu yang bercandanya aja itu sudah terkategori dia keluar dari Islam. Bercandanya aja. Nah, ini bahaya tentang candaan-candaan. Seperti nanti di poin yang ke-7 tentang masalah istihza, candaan. Candaan terhadap agama di Al-Quran, Sunnah, bercandanya itu bisa jatuh kepada kekufuran, apalagi yang seriusnya jemaah. Baik, ikhwati fil azani Allah wa iyyakum. Kemudian kenapa beliau memasukkan nawaqid dengan al-Islam? Berarti ini sesuatu yang masuk pada kategori pembahasan Islam. Karena kita tahu Islam itu sendiri jemaah secara bahasa artinya adalah izharul khudu, menampakkan ketundukan, itu Islam. Seorang muslim itu sebenarnya harus tunduk, harus taat, harus konsekuen dengan segala had-had, batasan-batasan Allah. Demikian juga seorang muslim itu harus siap dengan semua syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Islam secara makna umum adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Itu Islam secara khusus adalah istislam. Istislam itu kita menyerah diri, terima. Terima itu dengan apa? Dengan hati, keyakinan. Terima itu dengan apa? Dengan lafaz, siap. Terima itu dengan apa? Dengan tunduk, jawarih, anggota tubuh kita. Nah, makanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatalkan keislaman ini menunjukkan seorang yang melakukannya bisa tervonis keluar dari Islam. Maka ikhwatillah azan Allah wa yakum, ini dari judul yang telah beliau berikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna min a'zami, dalam riwayat atau dalam cetakan nuskhah lain enggak ada min a'zaminya ya. I'lam anna nawaqidha. Ini berarti min a'zami, tambahan kita tahu bahwasanya yang disebutkan beliau ini enggak seluruhnya pembatal keislaman, hanya yang besar-besar aja. Nawaqidul Islam asyarat, 10. Pembatasan 10 ini, bilangan ini bukan ala sabil fasl, bukan hanya pembatasan. Jadi pembatal Islam itu hanya 10, enggak jemaah. Bahkan seorang ulama ya di dalam kitab Al-Iqna menyebutkan sekitar 400 pembatal keislaman jemaah. 400 pembatal. Tapi kenapa yang disebutkan dengan di sini 10 aja? Ada 2 jawaban yang bagus yang dikatakan oleh ulama. Jawaban yang pertama, disebutkan 10 di sini karena yang 10 ini merupakan sesuatu perkara yang paling sering terjadi. Kasratu wuqu'iha, sering terjadi, sehingga disebut 10 ini. Karena seringnya terjadi di kalangan masyarakat kita, baik pun yang awam ataupun yang telah berilmu, sering terjadi, makanya disebut 10 aja. Kemudian disebut 10 ini karena disyuhratiha, karena sudah begitu tenarnya, sudah begitu maraknya, dan sudah begitu banyaknya orang tahu, maka 10 ini aja yang disebut sebagai nawaqidul Islam. Wa illa nawaqidul Islam itu bukan hanya terpatok dengan 10 aja. Sampai kata para ulama sekitar 400 lebih pembatal keislaman.
hati-hati kita, lebih berusaha menjaga diri. Jangan-jangan ada satu pembatal keislaman yang ada di dalam diri kita, tapi kita nggak nyadar. Atau seringkali kita dengar anak-anak kecil didik kita melakukan perbuatan ini. Mungkin secara hukum mereka jahil, ya kan? Nggak ngerti apa-apa. Ya. Tapi disinilah mulai peranan penting bagi kita memberitahu tentang yang seperti ini dilarang, ini jangan dilakukan, ya. Karena sesuatu yang ketidaktahuan atau kejahilan yang ada dalam diri kita ini terkadang bisa berimbas kepada sesuatu yang fatal. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Nuniyah, al-jahlu da'un qatil wa shifa'uhu amrani fit tartibi muttafiqan. Ilmun minal kitabi was sunnati wa tabibu zaka alimun rabbani. Kata beliau, kejahilan itu merupakan faktor pembunuh yang terhebat yang akan bisa mematikan diri seorang. Obatnya dua perkara yang telah disepakati. Apa itu? Nas ilmu dari kitab Al-Quran dan sunnah, wa tabibu zaka. Sedangkan dokternya yang bisa memberikan setiap resep kepada orang yang berpenyakit itu adalah seorang alim rabbani. Imam Syafi'i mengatakan apa? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwahuma fahazayan. Ilmu itu yang qala Allah wa qala Rasul. Dan selainnya adalah sesuatu yang tidak dianggap, tak dianggap. Maka kalau kita melihat bahasan-bahasan dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab itu memang seorang ulama yang begitu simpel, ya. Bab, sedikit perkataan, dalil Al-Quran hadis. Semua kita beliau, ya. Seperti itu, hanya memfokuskan sedikit pada Al-Quran hadis. Itulah ciri khas ulama-ulama terdahulu, ya. Qalilul kalam, ya, sedikit bicaranya, tapi adillahnya katsirah, ya. Sementara kita yang generasi yang akhir ini terlalu banyak retorikanya, pembicaraannya, tapi nol kajiannya dari adillah, dari dalil, ya. Sementara mereka, bagaimana mereka memahami sebuah dalil itu kuat, jemaah. Seperti Imam Bukhari, ya. Tengok kalau fikihnya Imam Bukhari kita sudah tahu dari bab-babnya aja yang mana beliau tulis, itulah menunjukkan kefakihan beliau, jemaah. Baik. I'lam anna min a'zami nawaqidil Islam asyarat. Al-awwal asyirku fi ibadatillah. Yang pertama adalah syirik dalam ibadah. Baik, ya. Ini pembahasan yang pertama. Asyirku fil ibadah. Syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ibadah, ibadah ini kata para ulama memiliki beberapa poin. Yang pertama, ibadah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardha min qaulin au amalin, lafziyyah au amaliyah. Kemudian kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya ibadah adalah setiap ucapan dan amalan yang zahir dan batin, yang nampak ataupun tak nampak, yang mana semua itu bisa mendatangkan keridhaan Allah dan kecintaan, itu ibadah. Jadi ibadah itu masuk semuanya. Dalam konsep ibadah, kalau itu memang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa kategorikan itu ibadah. Dan ibadah itu juga masuk yang paling penting adalah ibadah batin, yang tak nampak, seperti khauf, rasa takut, tawakal, rasa cinta, khasyah, ya. Ini kan berkaitan dengan ibadah, ya. Yang ibadah seperti ini tak nampak dia. Cuma kita yang tahu perubahannya. Makanya kata beliau, asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirku fil ibadah,
itu masuk padanya 4 poin terbesar. Yang pertama, kata para ulama, asyirku fi da'wah. Syirik dalam masalah doa dan harapan. Jadi kalau syirik dalam masalah doa dan harapan masuk padanya doa. Masuk padanya apa? Istighosah. Masuk padanya apa? Isti'azah. Masuk padanya apa? Isti'anah. Ya, itu masuk semua dalam konsep doa dan harapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an berkaitan tentang doa, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepada astajib lakum. Aku akan mengabulkan setiap doa kalian. Innal ladzina yad'una min duni, sesungguhnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, sayadkhulul jahannam dakhil. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya doa itu termasuk dari ibadah. Maka pertama sekali yang disebut di sini adalah asyirku fi ibadah adalah asyirku fi da'wati, seorang berbuat syirik dalam masalah doa dan harapan. Kemudian yang kedua, syirik yang kedua dalam masalah ibadah, asyirku fi al-iradah wa niyyah. Syirik dalam masalah niat dan keinginan. Ini masuk padanya keyakinan, keraguan, syak, jamaah. Itu masuk pada asyirku fil iradah wa niyyah. Kemudian yang ketiga, jamaah, masuk padanya asyirku fit ta'ah. Kesyirikan dalam ketaatan. Mentaati seorang umara, mentaati seorang pemimpin, mentaati seorang wali, semuanya ini masuk dalam masalah asyirku fit ta'ah. Kemudian yang keempat, asyirku fil mahabbah. Syirik dalam masalah kecintaan hati. Kalau hati, permainan hati ini kita nggak bisa mengingkari, jemaah. Kan sebagian kita yang begitu cintanya kepada orang-orang yang selain Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengibadahinya. Bahkan dalam masalah kecintaan ini pun dalam hawa nafsu kita juga selalu bermain. Kita mengedepankan hawa nafsu kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebut orang yang tak kalah mengikuti hawa nafsunya berarti sudah menjadikan hawa nafsunya ilah. Allah berfirman di dalam surah Al-Jathiyah, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apa pandanganmu wahai Muhammad, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sesuatu yang disembah. Umar bin Khattab mengatakan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, salasun muhlikat, 3 hal yang akan bisa membinasakan kita. Yang pertama apa? Al-hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kata beliau, asyirku fi ibadatillah. Syirik dalam masalah ibadah. Wa dalilu qaulu ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan dalil. Sedikit pembicaraannya, kemudian dalilnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, beliau bawakan ayat di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni semua dosa syirik. Kenapa kita umumkan semua dosa syirik, jemaah? Karena pembahasan kita mengambil keumuman tadi ini an masdariyah. Kalau masuk kepada fi'il mudhari itu bisa ditakwil menjadi masdar, yang mana dia menunjukkan keumuman dalam masalah pembahasan usul fikih, mengambil sebuah istinbat hukum. Jadi kalau kita baca Al-Quran ini, kalaulah dia bukan Al-Quran, innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Allah nggak akan mengampuni semua dosa syirik. Berarti apa, jemaah? Baik dosa syirik besar atau dosa syirik kecil itu tidak kata Allah. Bahkan yang namanya syirik kecil itu lebih besar dari akbarul kabair. Dosa yang paling besar sedikit. Apa kita tahu dosa yang paling besar? Misalnya membunuh, berzina, misalnya kan gitu, minum khamr, ya,
atau bunuh diri, itu kan dosa paling besar kan. Tapi yang namanya jatuh ke dalam perbuatan syirik kecil itu lebih besar lagi. Sehingga apa? Allah sebutkan di sini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni semua dosa syirik. Baik besar maupun kecil tidak akan Allah ampuni jemaah. Ini menjadikan kita takut. Jangan sampai ada di antara diri kita jatuh ke dalam dosa syirik besar ataupun kecil jemaah. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti juga kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang besarnya dosa syirik ini jemaah. Sampai Nabi perhatian Nabi di akhir beliau mau meninggal, tak kalah dihadiri oleh Ummu Habibah, demikian juga Ummu Salamah jemaah, yang pernah beliau berdua ke negeri Habasyah. Beliau melihat kanisah gereja-gereja yang diisi dengan foto-foto ulama-ulama mereka. Mereka ceritakan nih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung tersentak bangun. Beliau memperingatkan kepada mereka berdua, laknatullah alal yahud, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka untuk tempat ibadah jemaah. Kan iza matu fihim rajulus saleh, kalau mereka ada yang di antara mereka meninggal orang saleh, mereka jadikan itu sebagai bentuk pengagungan kepada orang saleh, dijadikanlah tempat ibadah jemaah. Itu perhatian Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah Rasul ya, kalaulah Nabi bisa jatuh ke dalam kesyirikan, dan ini nggak mungkin ya, mustahil. Tapi Allah mengingatkan Nabi kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu ya Muhammad jatuh ke dalam dosa syirik, terhapus sama. Jadi capek kita beramal jemaah. Ada satu dalam hidup kita pernah berbuat syirik. Sebanyak apapun sholat seorang, sebanyak apapun sedekah seorang, sebanyak apapun ibadah seorang, tapi pernah dalam riwayat hidupnya pernah berbuat syirik, habis. Kecuali kata para ulama, sebelum beliau meninggal ada taubat. Kalau orang berbuat syirik sebesar apapun itu, kalau dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ampuni jemaah. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai hamba-hamba yang berlampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa seluruhnya jemaah. Baik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah mengampuni selain dosa syirik. Berarti apa? Seorang hamba yang jatuh ke dalam dosa besar, walaupun nggak bertaubat, tetap Allah ampuni. Tahta masyiatillah. Tapi di bawah kehendak Allah. Bukan kita meyakini seorang yang jatuh ke dalam dosa besar itu khalidun mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Ini merupakan akidah Murji'ah dan Khawarij ya. Demikian juga akidah Mu'tazilah ya. Mereka meyakini yang seperti ini. Bahwasanya pelaku dosa besar terancam bisa kekal di neraka jemaah. Tetapi dalam ini nas jelas sekali Allah akan mengampuni dosa selain syirik tanpa ada taubatnya. Nauzubillah, misalnya seorang mati lah, bunuh diri jemaah. Ya, atau mati dalam keadaan membunuh orang, atau mati dalam keadaan mabuk ya. Tidak ada taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap ampuni seorang tadi walaupun dia tidak bertaubat kepada Allah. Tapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa minhu azzabahu li ghairillah. Contohnya kata beliau, menyembelih kepada selain Allah. Jemaah, kenapa beliau memberikan contoh menyembelih jemaah? Kalau nggak contoh yang lain, ya. Kenapa hanya memfokuskan menyembelih jemaah? Baik. Beliau memberikan contoh dengan menyembelih ini pas sekali jemaah. Karena yang namanya menyembelih ini masuk semua aspek ibadah. Masuk ibadah qalbi, masuk ibadah lafzi,
Masuk ibadah mali wa badan. Semuanya masuk. Hati masuk. Ya. Kemudian keyakinan masuk. Kemudian harta masuk. Ya. Melafazkan masuk jemaah. Ya. Jadi ibadah penyembelih ini masuk semua kategori ibadahnya. Sehingga dalam ritual penyembelihan ini kita harus lebih hati-hati, lebih selektif jemaah. Bayangkan jemaah, di zaman Nabi aja ada salah seorang sahabat Nabi yang ingin menyembelih sembelihannya di Buana. Buana itu satu tempat yang dahulu dijadikan oleh orang musyrik tempat-tempat menyembelih kepada setan. Hanya seperti itu aja jemaah. Tapi Nabi coba lihat. Apa yang ditanyakan Nabi kepada sahabat tadi? Apakah di sana pernah dilakukan ritual-ritual kesyirikan? Enggak, katanya. Apakah di sana dulu ada orang-orang musyrik menyembelih di situ? Naam, iya, katanya. Apa kata Nabi SAW? Jangan menyembelih di situ. Saking seperti itunya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ada efek-efek keyakinan di situ. Kurang afdal lah kalau nggak nyembelih di Buana misalnya. Atau antum kurang afdal lah kalau nggak nyembelih di tempat ini. Ya, atau antum nggak kurang afdal lah. Padahal di semua tempat manapun, di negeri manapun, di tempat bumi manapun Allah tetap bisa kita memotong, menyembelih jamaah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena ibadah kurban, ibadah menyembelih ini ibadah yang sangat-sangat selektif, harus dijaga. Diriwayatkan dalam Imam Ahmad, jemaah, ada dua orang pemuda yang lewat suatu kaum, yang kaum tadi ini memiliki berhala jemaah. Datanglah kaum tadi ini mengatakan kepada satu atau pemuda, mari kurbankan. Ini keyakinan ya, korbankan. Kurbankan untuk berhala ini. Kalau enggak, kau nggak bisa jalan. Kata sang pemuda, aku nggak bisa, atau nggak punya sesuatu untuk dikurbankan. Qarib ala zuban. Kurbankan walaupun lalat. Tepuknya lalat, taruhnya jemaah. Lewat ya. Akal sabil. Lewat jemaah ya. Seakan-akan receh, remeh kan. Misalnya antum jalan nanti ya kemana, nggak boleh masuk di sini, harus melakukan ini kan gitu. Itu bentuk kurban. Itu salah satu bentuk kurban. Membungkukkan badan aja itu bentuk kurban. Makanya kalau antum pernah masuk Candi Borobudur ya, dan itu jangan masuk ke situ, jangan. Gak usah, bingung-bingung ke sana. Karena kalau antum sebelum masuk situ, ada banyak ritual aja. Antum harus pakai ini, harus pakai warna-warna ini. Itu menunjukkan apa? Salah satu bentuk pengorbanan ya. Itu salah satu bentuk kesyirikan ya, nggak boleh. Makanya azzabu li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah ini contoh yang sangat bagus ya. Kalau beliau memberikan contoh doa, cuma lafaz aja. Ya kan? Zabah kan berisikan lafaz juga. Kalau kita menyembelih gimana? Wajib dengan bismillah jemaah. Ya, nggak bisa dengan menyembelih. Tak kala kita kurang fokus dalam menyembelih, udah terpotong dia, bangkai dia jemaah. Misalnya lagi nyembelih, diajak orang cerita kan gitu. Pisau udah masuk juga kan gitu. Ya, bangkai lah jadinya. Lupa bismillah ya. Penting kan gitu. Sehingga ketat sekali dalam masalah menyembelih ini jemaah. Menyembelih dalam masalah mal juga keluar harta kita nanti. Kita mengeluarkan harta kita. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki kemampuan tapi tidak berkurban, maka jangan dekat-dekati majelis atau tempat sholat kan. Ya, menyembelih juga praktisinya dalam masalah perbuatan. Dicontohkan Nabi sedetail-detailnya jemaah. Gimana cara menyembelih yang baik, yang bagus, yang sunnah seperti itu. Baik. Kaman zabaha, kaman yazbahu lil jin awilil khabat, seperti seorang yang menyembelih untuk jin. Nah, jin ini juga makin sakti seorang itu, makin banyak yang harus dikurbankan jemaah. Dia minta ini, minta itu. Harus minta sembelih kambing diairi di sini, ya. Ambil ini, ambil itu jemaah. Awil lil khabari, atau menyembelih untuk sebuah kuburan jemaah. Nah, ini perbuatan syirik. Walaupun dia tidak meyakini jemaah ya, dia tidak meyakini bahwasannya sang pemilik kubur ini bisa menyambungkan semua hajat dia, tapi itu cuma dia lakukan hanya sebagai sarana aja, tetap jemaah.
yang seperti ini bisa merusak akidah dia jemaah. Baik. Ikhwas fillah azanillahu wa iyyakum, ini pembahasan yang pertama dari pembahasan syirik jemaah. Syirku fi ibadatillah. Baik. Kemudian yang kedua, yang kedua. Man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id. Siapa yang menjadikan di antaranya dan di antara Allah wasitah. Apa itu wasitah jemaah? Wasitah ini artinya perantara. Perantara menghubungkan sesuatu. Kalau bahasa kita ordal ya. Orang dalam. Ya. Orang dalam ini banyak jenisnya jemaah. Bisa orang dalam nanti dalam masalah pendidikan, dalam masalah dunia, dalam masalah agama pun ada orang dalamnya jemaah. Hanya ya katanya orang khusus bisa menyambungkan semua hajat kami. Ya, itu disebut sebagai wasithah. Bahasa kerennya tawassul jemaah. Nah, ini pembahasan kita nih, pembahasan tawassul jemaah. Wasithah jemaah itu ada dua jemaah. Yang pertama wasithatu syar'iyyah. Wasithah yang syar'i, yang diperbolehkan jemaah. Yang mana kalau kita menafikan wasithah syar'i ini kufrun. Kufur kita. Ya, kalau kita menafikan wasithah syar'iyyah ini kufur kita jemaah. Seperti apa? Wasithah perantara antara kebenaran yang akan disampaikan dari Allah kepada manusia jemaah. Siapa itu? Malaikat menyampaikan ke para nabi. Itu namanya wasithah jemaah. Nabi menyampaikan ke umatnya, umatnya pun terbagi nanti. Ada yang disebut alim ulama yang akan menyampaikan ilmu tadi. Itu disebut wasithatus syar'i jemaah. Man asbataha, siapa yang menetapkannya ini merupakan satu syariat jemaah. Dan Allah enggak menafikan wasithah-wasithah yang seperti ini jemaah. Dan ada di dalam Al-Qur'an wasithah syar'i ini. Siapa yang menghubungkan kalamullah wahyu tadi ini sampai kepada Nabi? Enggak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Nah, ini disebut sebagai wasithatus syar'i jemaah. Kemudian wasithatus syar'i ini jemaah dari jenis amalannya itu yang pertama kata para ulama, bolehnya seorang bertawasul, berwasithah dengan hal-hal yang disyariatkan memang. Ada dia. Yang pertama apa? Bertawasul, berwasithah dengan nama-nama dan sifat Allah. Itu enggak apa-apa jemaah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf? Walillahil asmaul husna fad'u biha. Hanyalah milik Allah nama-nama yang indah. Fad'u biha. Maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama tadi. Nabi Yunus bertawasul dengan nama-nama Allah. Nah, kalau beliau ditelan oleh ikan paus ya di kegelapan malam, apa yang dia sebut dia? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Berarti apa? Beliau bertawasul dengan menyebut asma min asma'i lah. Lah antum juga bisa. Ya, antum bertawasul dengan nama-nama Allah. Bila anda lagi sakit malam hari, itu bisa tawasul dalam meminta adat. Ini banyak dilakukan oleh para ulama kita kuatnya keyakinan mereka terhadap nama-nama Allah. Karena terhadap nama-nama Allah itu tadi hak, tidak dilakukan. Bertawasul yang diperbolehkan bertawasul dengan hal-hal yang kemudian yang terkunci di dalam jiwa tiga orang yang tidak ada yang bisa membebaskan mereka kecuali Allah. Masing-masing punya racun untuk mereka menganggarkan dia. Yang pertama bilang yang kedua dia bilang dia punya sifat ya menjaga syahwat tak kalah sendiri. Kemudian yang
meminta kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengirim umroh, minta izin Nabi kepada Nabi. Apa kata Rasul kepada Umar bin Khattab? La tansana min du'ai haji. Jangan lupakan kami dari doamu wahai Nabi. Dan kita lakukan itu jemaah. Kalau ada orang yang haji, kalau ada orang yang umrah, tapi kita akan bilang kepada dia, jangan lupa doa itu doa. Ya, jangan lupa ya, kita doakan itu ya. Kamu bisa berangkat ke sana, nanti wajib kamu berangkat ke sana. Itu lebih kedekatan orang baik untuk mendoakan dia sebagai nabi. Kalau kita udah meninggal itu yang lain. Ya, kalau sudah nggak ada lagi kedudukan kami sama dia, ya beliau sebagai ahli Tuhan, ya jangan kita bertawasul dengan hal yang dilarang. Baik. Kemudian yang kedua jemaah, at-tawassul atau at-tawassut asyirkiyah wal bid'iyah. Tawassul atau tawassut ya, meminta wasito yang syirki. Yang syirki itu langsung meminta kepada mayit atau yang gaib yang nggak hadir dan dia nggak mampu memberikannya jemaah. Itu nggak boleh. Itu syirik jemaah. Itu syirik. Apalagi dia menganggap bahwasanya pemilik kuburan ini punya andil jemaah. Ya. Dan ini banyak keyakinan orang seperti ini. Dalilnya, argumentasi mereka, ya mereka pakai dalil Al-Quran jemaah. Apa kata mereka itu? Tengok tuh Allah mengatakan apa? Walladzina yad'una min dunillah la yuqarribuna illa ilallahi zulfa. Berarti orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedekatan. Ya kami kan orang jahat. Ini kan orang berdosa. Ya macam masyarakat lah. Kan nggak mungkin langsung jumpa presiden katanya. Pasti jumpa ajudannya dulu. Banyaklah tetap bengeknya ke atas kan gitu. Kita nggak langsung bisa jumpa gubernur. Kita jumpa wakilnya dulu. Ya kami jadikanlah ini seperti itu. Nah itu. Mereka mengkiaskan yang seperti itu seperti layaknya kita sebagai masyarakat ingin jumpa sebuah kepada pemimpin. Kemudian dalil argumentasi mereka juga mereka mengatakan dulu pernah Nabi bertawasul juga dengan Abbas. Ya, nggak bisa membedakan ya Pak mereka ya. Yang seperti itu tidak masalah jemaah. Itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bertawasul dengan badannya si pamannya Abbas ini enggak, tapi meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah. Apa salahnya kalau kita minta kepada orang, tolonglah doakanlah kan gitu. Ya ada depan kita hidup, ya sah-sah aja jemaah. Dan Abbas belum meninggal kan? Nah itu jemaah. Baik, ini masuk dari kategori tawasud atau tawasud asyirkiyah. Adapun tawasud dan tawasud al-bid'iyah jemaah, seperti kita bertawasul dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita meminta kepada Allah dengan kedudukan Nabi. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang yang punya kedudukan dekatnya dengan Nabi, keturunan-keturunan Nabi. Katanya, aku nanti bisa menyelamatkan kalian. Atau jadku, kakekku, yaitu Rasulullah maksudnya, punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbahasan ini tawasul atau tawasul yang bid'i jemaah. Ya. Nah, kalau seorang meminta dengan kedudukan Nabi SAW itu tidak sampai dianggap seperti jatuh ke dalam perbuatan kufur atau syirik jemaah. Baik. Ini yang dikatakan paling beliau. Yad'uhum, meminta doa kepada mereka. Wa yas'aluhumus syafa'ata, dan meminta syafaat. Sampai minta syafaat pun kepada mereka jemaah. Yang kita tahu syafaat kan ada dua ya. Syafaat musbatta, syafaat manfiyah. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan syafaat yang ditolak oleh Allah. Syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki syarat jemaah. Ya, syaratnya kepada orang yang memberikan syafaat. Yang akan diberikan syafaat juga ada syaratnya. Ya, yang memberikan syafaat harus dapat izin Allah. Siapa yang dapatkan izin Allah? Enggak sembarangan. Enggak semua nabi, enggak semua rasul jemaah. Ya. Kemudian yang akan diberikan syafaat memiliki karakter dan kriteria orang yang diridhoi, orang yang bertauhid jemaah. Sementara syafaat manfiyah jemaah, syafaat yang berisikan kesyirikan. Ya. Makanya mereka meminta tadi ini, enggak akan diterima. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ini jelas sekali ayat demi ayat yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran membantah keyakinan mereka.
Wa yatawakkalu ilaihim, mereka juga bertawakal kepadanya. Bertawakal. Sidqul i'timad. Tawakal itu artinya as-sidqul i'timad. Keyakinan hati, condongnya hati kepada sesuatu. Itu tawakal jemaah. Yang mana tawakal ini merupakan ibadah yang agung jemaah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ucapan terakhir Nabi Ibrahim tak kala ingin dilemparkan ke api, hasbunallah wa ni'mal wakil. Keyakinan tawakal kita. Dan tawakal itu jemaah, itu tidak bisa dikatakan tawakal hanya sekedar angan-angan tanpa usaha. Ya, tawakal tanpa usaha itu ajiz namanya. Tapi tak kala tawakal itu dibarengi dengan ikhtiar, doa, itu baru. Ya, aku tawakal lah. Ya, gak apa-apa lah aku kayak gini aja. Ya, gak apa-apa aku nggak kawin, tapi punya anak. Aku wakal aja, kata orang. Kalau kita katakan ingin punya Mercy atau salawati aja, kan gitu. Tawakal aja, kan gitu. Macam mana? Ya, itu mimpi lah namanya jemaah. Bergerak kita bekerja. Siapa yang ingin kaya, sukses, bergerak. Siapa yang ingin pintar, belajar. Siapa yang ingin punya anak cantik, menikah. Cari bibit bobotnya yang bagus. Kan gitu. Itu konsep tawakal yang baik ya. Ya. Bukan hanya sekedar tawakal-tawakal bertampu tangan aja tanpa bergerak, itu namanya angan-angan jemaah. Kalau angan-angan ya sudah berangan-angan aja setinggi langit jemaah. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, pasti kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya burung jemaah. Gimana rezekinya burung? Konsep tawakal yang dijalankan oleh burung, tengok apakah dia berdiam diri di sangkar aja? Enggak. Bergerak, mencari makanan, ya apa yang dia dapat itu dia akan dia makan jamaah. Walaupun dia nggak memperhitungkan nanti entah dia terperangkap jaring, ditembak oleh pemburu, dimakan yang lebih buas, yang lebih besar, nggak peduli dia jamaah. Tapi dia tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu. Tapi orang yang bertawakal kepada selain Allah ini menyerahkan diri kepada selain Allah tanpa menjalankan sebab, kan gitu jemaah. Kafara ijma'an. Kafir secara ijma' aja. Baik. Ini pembatal keislaman yang kedua. Kemudian yang ketiga jemaah. Man lam yukaffiril musyrikin. Seorang yang tidak menganggap kufur seorang musyrik. Baik. Kafirnya seorang musyrik jemaah, ini harus kita lihat. Kufurnya itu kufur asli atau kufurnya dia itu belum bisa dikategorikan kufur jemaah. Jadi nggak sembarangan kita harus mengatakan kufur, kafir. Harus jelas. Kalau udah jelas kekufurannya, baru kita bisa bercakap. Kita mengatakan dia kafir, tanpa ragu lagi jemaah. Nah, maksud ucapan beliau malam yukafirul musyrikin, siapa yang belum mengkafirkan orang musyrik harus jelas dengan dalil, dengan burhan, iqamatul hujjah, kan gitu. Bukan kekufuran yang diragukan jemaah. Banyak kan pasti belum jelas kufurnya dia, baru apakah kita juga harus mengatakan dia kafir? Ya enggak. Ya harus jelas. Baik. Orang musyrik jemaah ya, ini banyak kategori jemaah. Yang pertama, kata para ulama, seorang musyrik ya yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi beribadah kepada selain Allah. Itu musyrik ya, Pak. Tahu dia yang menciptakan alam ini Allah, yang mengatur alam ini Allah. Ada jenis orang musyrik yang kedua yang disebut sebagai musyrik mulahidah atau ateis jemaah. Orang yang musyrik yang enggak menganggap bahwasannya Allah itu sebagai pencipta mereka. Mereka itu diciptakan karena alam jemaah. Ya, itu disebut sebagai jamaah itu ittihadiyah.
ya, atau dahriyah disebut dalam Al-Qur'an. Bahasanya ateis ya. Itu disebut musyrik juga ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut ucapan orang-orang ateis, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Orang-orang ateis mengatakan tidaklah kehidupan kami di dunia ini, adanya kami, terciptanya kami hanya dahar aja. Perubahan hari, pergantian tahun. Dan binasanya kami juga karena apa? Karena masa. Jadi mereka nggak meyakini Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Ini disebut juga musyrik jemaah. Ya, juga musyrik jemaah. Demikian juga orang-orang musyrik juga terkategori kekufuran mereka masuk ke karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani jemaah. Musyrik juga disebut juga mereka musyrik jemaah. Ya. Karena penyimpangan mereka dalam masalah akidah banyak sekali jemaah. Ya. Banyak sekali sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, semuanya mereka terkategori finari jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin ya finari jahannam. Nah, maksud dari bab ini, orang yang tidak mengatakan seorang kafir itu musyrik. Berarti dia masih ragu. Jadilah kita dapati sekarang toleransi yang kebablasan jemaah. Karena kejahatan verbal lah kalau kita mengatakan kafir kan gitu. Boleh tuh. Ya, jangan. Nggak boleh kau bilang kafir. Itu jahat kali itu. Ya, harus lebih beretitude lah. Apa kita bilang? Nonis. Nonis itu apa jemaah? Islam. Ya. Kalau dikatakan kafir itu terlalu vulgar katanya. Boleh. Ya, ya sama aja. Kita kan mengatakan kafir bukan sembarangan kita dapat sendiri kan. Kan Allah sendiri yang melakoni mereka kafir ya. Kan nggak salah kita mengatakan dia kafir. Ya. Sehingga nggak ada lagi keraguan kita mengatakan oh kafir dah. Saking kita pinginnya toleransi nggak boleh. Kita ini manusia ini Pak. Di hadapan Allah itu sama. Belum tentu kita sebagai seorang muslim ini ya, belum tentu kali kita akan dianggap Allah SWT. Bisa jadi tuh orang yang itu lebih baik daripada saya bilang. Nggak ada yang lebih baik jemaah. Islam adalah yang paling terbaik jemaah. Walaupun seorang muslim tadi ini kurang taat, nggak akan sebanding dengan orang yang kafir walaupun dia taat jemaah. Sekarang kan orang kayak gitu nilainya kan. Mulai toleransi yang kebablasan ya. Ya, kemarin berburu takjil lah katanya, war takjil ya, saling berbagi ya, saling memberikan motivasi dan semangat kepada orang yang berpuasa ya, ganti-gantian giliran orang itu juga kita bersihkan gereja gitu. Yang enggak jemaah. Lakum dinukum waliyadin. Hanya kerusakan mental, agama, keyakinan itu mulai dirusak mereka. Ya, makanya generasi katanya Gen Z ini yang butuh pembuktian, ya mereka buat kayak gitu jemaah. Sehingga apa dikatakan perfect, bagus kan gitu, memiliki wawasan pandang yang luar biasa, NKRI sejati katanya. Padahal ini merusak akidah jemaah. Ya. Kenapa kok harus ragu? Kenapa kok harus takut jemaah? Ya, ini keyakinan. Sehingga apa? Beliau masukkan nih ke yang ketiga ini. Kalau kau ragu, tidak mengkafirkan orang yang musyrik itu kafir, adalah baik. Jadi kita harus ragu dengan apa yang kata Allah juga. Harus kita menganggap hati mereka, harus kita jaga perasaan. Enggak bisa ya. Agama ini bukan pakai perasaan ya. Agama ini pakai dalil ya, pakai prinsip yang kita yakini. Au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekufuran mereka. Ya. Kalau ragunya di atas ilmu enggak apa-apa jemaah. Ya. Kalau dia ragunya itu karena perbuatan dia, ya itu baru bisa kita iqamatul hujjah. Ya. Tapi kalau kita ragu, apakah Yahudi itu kafir, apakah Nasrani itu kafir, apakah Konghucu itu kafir, ya, apakah Hindu itu kafir, apakah Buddha itu kafir, wah itu berat. Masa kita harus ragu jemaah? Ya.
Jelas di dalam Al-Quran, inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, nggak diterima. Kok ragu lagi? Dari mana keraguan tadi timbul, jemaah? Kok bisa? Itu kejahilan, kebodohan. Atau membenarkan mazhab mereka, jemaah. Mulai kita merasa, ya, mulai orang yang pingin login kan gitu. Orang pingin masuk ke agama lain, masuk, ya. Mulai orang yang pingin tahu-tahu, cari tahu agama yang lain, gimana tuh ya rasa-rasa Yahudi ya. Ya coba lah teslah login kan gitu. Gimana ya Nasrani, gimana? Kan makanya Anda bilang jangan sering-sering nengok podcast yang enggak itu. Ya, nggak ada ilmunya, bercakap apa aja kan gitu. Nggak ngerti yang dibicarakan apa. Tapi tadi yang saya tekankan tadi, hanya butuh pembuktian aja semua itu. Kosong dari ilmu, kosong dari masalah yang tidak berbobot sama sekali. Sampai dalam masalah membenarkan agama mereka pun bisa-bisanya. Ya. Kalau kita mau presentasikan orang-orang sekarang, tak kali tanya seorang Yahudi itu agamanya gimana? Oh, gimana ya? Menurut saya kayak mereka baik deh, bagus deh. Nasrani itu gimana? Oh, mereka berbaur, saling mengatakan ucapan selamat loh kepada kami. Nah, itu jadi. Kafara ijma'an, menganggap benar ajaran mereka kafir secara ijma'. Selesai. Tuh. Yang harus kita pahami dari 3 poin. Ya, poin yang ketiga ini pembahasan keyakinan. Jadi toleransi itu ada, ingat ya, toleransi itu ada. Tapi bukan dalam masalah prinsip akidah, enggak. Itu enggak ada toleransi namanya. Kita diajarkan toleransi kok, kita. Ya, enggak ada sebaik-baik toleransi kecuali Islam yang mengajarkan ya, bagaimana mereka mendidik kita paham. Baik. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi, yang keempat. Man ittaqada anna ghaira hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi. Siapa yang meyakini bahwasannya selain petunjuk Nabi, di petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik petunjuk jemaah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak pernah berbicara dengan hawa nafsu jemaah. Dan itu sempurna petunjuk jemaah. Akmal min hadi, meyakini bahwasanya lebih sempurna dari petunjuk Nabi. Karena ada orang meyakini jemaah Nabi Khidir itu lebih hebat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ke sekarang ya. Pokoknya dunia maya ini aneh-aneh jemaah. Yang baru ini saya pun terkekeh di luar nalur ya. Bahasa apa dia? Saya bahasa Suryani katanya. Suryani. Kan gitu. Ada lagi bahasa yang lain jemaah. Yang diulang-ulang aja indahnya. Innanya, antum bisa inna gampang. Ya. Makalah inna. Masalah ya. Nanti hafal pula adik. Benar saya hafal. Aku males kan gitu. Ya. Tengok kita ini orang, kalau bahasa kita dimaaf ya Pak. Kayak orang ngelim. Ngelim. Nah itu deh. Ya. Wah ini lagi ngelim. Tapi yang lebih parah pendengarnya aja Pak. Ya. Pengikutnya lebih parah lagi. Itu lebih di luar ngelim itu kayaknya. Ya. Kenapa tuh orang bodoh, orang paut bisa didengar kayak gitu Mbak? Ya. Dia bisa berbicara. Kemarin datang malaikat kidin katanya berdiskusi. Tambah lagi yang paling kayaknya apa Mbak? Bisa pula dia bicara sama semut Nabi Sulaiman Mbak. Semut berapa tahun hidup dia Mbak? Nah, kok bisa hadir dia gitu. Tapi kenapa kok kita sebagai manusia mau aja dikibul-kibul? Dia menganggap seperti itu Mbak. Ya. Siapa yang menganggap bahwasannya ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lengkap, lebih sempurna, itu dusta. Nabi membawa agama Islam dengan bentuk sempurna yang paling mudah. Lah kita yang merusaknya jemaah. Ya. Gak ada lagi kesempurnaan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab jemaah. Umar bin Khattab. Tak kalah berdebat dengan seorang pendeta Yahudi.
tentang sebuah ayat yang mana pendeta ini mengklaim bahwasannya ayat ini diturunkan untuk bangsa Yahudi. Apa kata pendeta tadi ini dengan klaimnya? Kami ada sebuah ayat di dalam kitabmu itu, kalaulah itu diturunkan kepada bangsa Yahudi, kami jadikan dia sebagai hari besar. Umar bin Khattab mengatakan, ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Kata Umar bin Khattab, enggak. Itu ayat diberikan kepada Allah untuk kami. Aku tahu di mana ayat itu turun, kapan turun, dan untuk siapa dan kapan waktu. Dan Nabi kami, kata Umar bin Khattab, sudah mengajarkan kepada kami semua hal. Kata pendeta Yahudi tadi ini, emang semua nabimu itu sudah diajarkan kepada kalian? Iya, udah. Sampai dalam urusan kamar mandi, buang air. Kata Umar bin Khattab, na'am, iya. Selengkap-lengkap agama itu ada di dalam agama Islam. Jadi nggak perlu lagi mencari lagi yang lain, jemaah. Maka kita harus meragukan lagi semua syariat Islam ini, jemaah. Nah, apakah ada di dalam hati kita apa yang kita jalani ini salah? Nggak boleh, jemaah. Ya. Yakin kita bahwasanya ini merupakan yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selengkap-lengkap petunjuk, jemaah. Au anna hukma ghairihi, atau hukum selain, hukum berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ya, ini enggak semua dikategorikan kufur, jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dalam sebuah ayat. Dalam sebuah ayat lain mengatakan faulaika humuz zalim. Dalam sebuah ayat lain mengatakan faulaika humul fasiqun. Kafirun, zalimun, fasiqun. Ya. Dan orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata dikufurkan, jemaah. Kalau dia meyakini bahwasannya hukum selain hukum Allah ini paling baik, ya, bahwasannya hukum selain hukum Allah ini lebih relevan, sesuai dengan masa dan zaman, bisa ditetapkan, maka bisa kita katakan dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan hawa nafsu, ya, karena ingin mendapatkan ini, uang, mendapatkan fasilitas, mendapatkan dari permasalahan dunia, tapi dia tetap yakini bahwasannya hukum Allah baik, maka kita tidak bisa menghukumnya dia kufur, ya. Jadi dalam pembahasan ini, berhukum atau meyakini hukum selain hukum Allah itu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik hukum, ya kita nilai dulu, jemaah. Apa anggapan dia tentang hukum syariat Islam ini? Apa tanggapan dia tentang potong tangan? Apa tanggapan dia tentang poligami? Ya. Apa tanggapan dia tentang mencuri? Apa tanggapan dia tentang hukum had, berzina, dirajam? Lihat apa komentar dia. Ya kalau dia menganggap bahwasanya potong tangan ini merupakan syariat Islam yang bengis, sadis, ini merupakan syariat yang gagal, ya. Syariat Muhammad ini ekstrim, tidak melihat hak dan seterusnya, jemaah. Dia menganggap bahwasannya hukum penjara itu baik. Nah, ini berat, jemaah. Tapi kalau dia mengatakan bahwasanya potong tangan ini bagus sekali, masya Allah. Tapi kami manalah kalau mau menetapkan itu nggak bisa. Ya. Ini tidak semuanya dikafirkan. Tengok kondisinya, gimana ucapannya. Au anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Kalladzina yufaddiluna hukmat tawagin. Seperti orang-orang yang mengedepankan hukum tagut. Hukum tagut itu hukum selain Allah, ya, jemaah. Undang-undang dasar tagut, ya. Walaupun pemerintah kita belum bisa menerapkan hukum Allah, ya, tapi tidak bisa kita mengatakan pemerintah kita itu tagut, jemaah, ya. Makanya dalil-dalil yang seperti ini, kata Imam Albani rahimahullah taala, tidak bisa kita peruntukkan kepada sebuah pemerintahan yang Islam tapi tidak menerapkan hukum Allah. Ya, itu harus kita perhatikan, jemaah. Enggak sembarang-barangan kita, ya, mengatakan togut, ya, pemerintah kita yang togut, jemaah. Ini bahaya. Dan ini yang akan digiring dengan konsep pemahaman daulah Islamiyah. Ingin membangun sebuah konsep daulah Islamiyah sehingga daulah yang harus ada ini harus diruntuhkan. Timbullah yang namanya demokrasi, timbullah yang namanya provokasi, timbullah yang namanya pemahaman radikalisme, jemaah, ya. Timbullah, ya, membunuh diri, semuanya itu di sini pembahasan kita, jemaah. Baik.
Hukum tawagid ala hukmihi fahuwa kafir. Ya, dihukumi dengan kufur ya. Baik. Al-khamis yang kelima. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi. Siapa yang benci, enggak suka dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi. Menurutnya kok berat kali lah. Kita sholatnya harus sholat wajib bagi laki-laki, subuh harus ke masjid, yang juga panas-panas harus ke masjid, nggak suka kali laki. Ya. Atau sebagai wanita kemana-mana kami harus menutup semua kayak kue lapis misalnya kan, panas gerah, kok ribet kali kan gitu. Ya, nggak bisa yang simpel-simpel aja terbuka kan enak kan gitu. Ya, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Siapa yang membenci satu aja. Syai'an itu satu aja. Satu aja. Enggak suka. Makanya jangan enggak suka, harus terima aja dulu. Walaupun seakan-akan kita mengatakan ini kayaknya suka-suka hati aja lah gitu. Yang paling permasalahan yang paling kena ini masalah nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4 nih jemaah. Kan ada kan kita sebagian kita, nah ini soal laki-laki aja nih. Kalau laki-laki pas kena ini suka alim kan gitu. Ya. Mereka nggak nengok psikis kami kan gitu. Ya, kami kan juga gimana lah kan gitu. Memang kami siap sih membagi hati ya. Tapi apalah daya kan gitu. Kecintaan kami kepada mereka lebih besar kan gitu. Nah gitu ya. Sebenarnya syariat ini sih kami terima. Tapi cemana lah rada-rada rasa-rasa nggak terima juga kan gitu. Dibilang terima enggak, dibilang nggak terima kan gitu. Cuma itu hanya mereka yang tahu ya kan gitu. Tapi ingat ya, yang harus kita tanamkan di sini yang pertama kali, jangan benci deh. Jangan benci ya. Meskipun sering berjalannya waktu ya susah untuk menerimanya aja ya. Nggak akan mana ada istilah kita akan bisa berbagi hati kan gitu. Yang namanya kecintaan ya itu nggak akan bisa terbagi jemaah. Ya. Kecintaan, kasih sayang itu nggak akan pernah bisa terbagi jemaah. Tapi yang namanya dari sisi yang lain ya, mukafa'ah, nafkah itu mungkin ya. Tapi yang namanya kecintaan pasti kita akan condong kepada satu orang. Tapi ingat jemaah, yang satu ini nggak akan terganti dalam hati kita. Kita masalah kita membuka folder baru jemaah. Seperti itu jemaah ya. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Siapa yang benci sedikit aja, satu aja dari hal yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia beramal jemaah, walaupun dia mengerjakannya, ya, tapi dia nggak senang. Ada kayak gitu ya, orang beramal melakukannya, tapi dia nggak senang. Ada, ya, mungkin dia dalam kondisi dia takut dijudge, ya udahlah, buat aja lah kan gitu. Tapi dalam hatinya dia udah, karena Allah suka kali gitu, payah kali sama kayak gitu. Itu. Jadi dia tidak lakukan jemaah. Mungkin dia di lingkup hidup seperti itu kan gitu. Kafara ijma'an. Tetap dihukumi seperti itu jemaah. Kufur. Ya, benci. Benci tadi itu keyakinan ya, sifat. Ya. Wa dalilu qauli ta'ala, dalilnya adalah zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Seperti orang munafik jemaah. Orang munafik kan gitu kan. Orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, keinginan mereka ingin menghancurkan Nabi, keinginan mereka ingin merusak Islam. Dia tetap bersama Nabi kan gitu. Semua ritual ibadah yang dilakukan oleh Nabi lakukan juga, buat juga jemaah. Tapi kebencian mereka itu nampak sekali jemaah. Tapi Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ya menyifatkan perbuatan mereka seperti itu ya, membuat masjid dirar, membuat tandingan, membuat keinginan bagaimana Nabi itu hancur, para sahabat itu rusak jemaah, tatanan semua dirusak oleh mereka jemaah. Itu sifat mereka orang-orang munafik, sehingga Allah mengatakan apa? Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu memang di kerak neraka jemaah. Karena perbuatan mereka itu benci terhadap syariat Islam ya.
Makanya Nabi mengatakan apa? Memanggil sifat orang munafik dengan sebutan yang lantang, ya ma'syara man amana bilisanihi walam tu'min qulubuhum la tu'zil muslimin. Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan mulut tapi tidak beriman dengan hati, janganlah kalian sakiti orang beriman. Berarti itu orang munafik itu ya. Banyak orang munafik sekarang ya, ya. Akan-akan dia membela Islam, ya. Tapi di satu sisi dia ingin mencela Islam jemaah, ya. Banyak sekali jemaah orang-orang munafik sekarang jemaah. Nampak dari ucapan mereka, ya. Kita nggak usah sebut nama ya. Ayah handi kalau kita sebut nama jemaah. Baik. Kemudian yang keenam, as-sadisu man istahza. Al-istihza artinya adalah al-hazl. Hazl itu menjadikan sesuatu itu bahan candaan. Ya. Bercanda kata orang kan gitu. Bercandanya main-main. Ya. Kan saya kan cuma bercanda. Ya, nah, itu hal yang paling mengerikan ya. Ya. Kalau udah melakukan sesuatu udah mulai klarifikasi. Ya. Kan kemarin nggak kayak gitu maksudnya. Bukan kayak gitu ya. Afwan atau maaf ya. Itu gampang sekali ya. Nah, istihza ini jemaah kata beliau man istahza bisyai'in min dinillah. Siapa yang menjadikan candaan dalam agama Allah itu nggak boleh ya. Istihza ada yang disebut dengan istihza yang bentuknya sorry, jelas ya. Jelas sekali istihzanya. Kemudian ada istihza yang ghaib sorry, yang nggak jelas, yang pakai ungkapan kinayah, ya bahasa-bahasa yang seakan-akan menjurus kepada perbuatan istihza, sama bentuknya. Dan istihza ini baik bercanda atau serius tetap terhukumi jemaah. Ya. Saya kan bercanda, enggak. Bercanda itu nggak bisa jemaah. Bercanda itu nggak boleh bawa agama. Ya. Kalau bercanda bawa agama itu garing namanya jemaah. Ya. Kalau antum ingin bercanda, antum ingin step up komedi, ya. Kayaknya orang lagi jenuh sama keadaan ini, kita pingin hibur ya kan. Mulailah kita cakap-cakap ya kan, ketawa orang ya kan, nggak apa-apa ya, nyenang menyatu orang, tapi jangan dusta, jangan kita bercanda bawa-bawa agama, apa bawa-bawa sunnah atau bawa-bawa yang lain ya. Kan banyak sekali kita lihat tuh orang yang bercandanya kelewatan bablas, tapi ujung-ujungnya apa? Setelah udah kena ini baru mulai klarifikasi, minta maaf ya. Allah itu enak kali, Nabi aja nggak memaafkan ya. Nabi aja diam. Nah, kalau selesai perang Tabuk, Anda tahu kisahnya kan? Dikisahkan dalam Imam Bukhari. Setelah selesai perang Tabuk, jangan makan capek para sahabat tuh ya. Nabi di depan naik onta. Kemudian ada sahabat yang di belakang nih, yang bagian jalan kaki kan masih panjang perjalanan tuh kan. Mulailah dia coba-coba berstand up komedi kan gitu. Katanya nggak tuh orang yang naik onta itu tuh. Udah perutnya buncit, makannya banyak, ya banyak cakap, bohong lagi kan gitu. Sambil menunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara sahabat yang lain ada yang ketawa, ada juga yang mengatakan, ini kulaporkan lah sama Nabi, kulaporkan sama, dilapori sama Rasulullah SAW. Lihat ya, kalau Nabi dalam masalah hakikat martabat dan berkaitan dengan beliau diam aja sebenarnya. Ya, beliau nggak akan balas. Ya, kalau dibilang kayak gitu kan cuman ya, bertumbuk mau gitu ya kan. Jumpa tengah kita langsung. Tadi kau bilang apa? Senang gak sama aku? Kan gitu. Ajak Sherlock langsung kan gitu. Coba. Tapi kalau Nabi enggak, Nabi nunggu. Kalau Nabi pingin ya bisa kan gitu zaman. Ya. Nabi jatuh, bulat bisa Rasulullah. Kalau berkaitan dengan pribadi beliau, kalau diusik beliau santai ya. Tapi kalau masalah agama, beliau nggak pernah santai ya. Beliau akan marah, beliau akan bela, sikap beliau beda tak kalah berkaitan dengan agama. Sehingga apa? Turun ayat. Ya. Turun ayat jemaah. Walain sa'altahum fayaqulunna innama nakhudu wa nal'ab.
Kalau kalian tanya kepada mereka, kenapa kalian lakukan itu? Kami hanya bersunah gurau, kami cuman bercakap, kami cuman bosan, ya. Jadi kami kayak ginilah, ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah atau ayat-ayat dan rasulnya kalian istihza? La ta'tazir. La ta'tazir. Jangan buat alasan. Qad kafartum ba'da imani. Berarti menunjukkan apa? Sahabat tadi itu bukan orang munafik, ya. Kalau orang munafik, Allah nggak akan katakan apa? Qad kafartum ba'da imanikum, lah orang munafik memang udah kufur kok, kan gitu. Kufurnya i'tiqadi lagi, akbar lagi, ya. Berarti sahabat tadi itu betul-betul sahabat Nabi. Ya mungkin beliau dengan kesalahan beliau bertaubat, Allah ampuni, kan gitu. Jadi menunjukkan bahwasanya sesuatu yang namanya istihza, bercanda, serius dan main-mainnya itu tetap dihukumi, jemaah. Apa kata Abdullah bin Umar? Faraitu, aku melihat dia bergelantungan di bawah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengulangi itu. Ya Rasulullah, aku bercanda, aku enggak. Nabi cuma mengulang qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Baik. Ini dia, jemaah. Istihza. Kemudian selanjutnya, jemaah. As-sabi yang ketujuh. As-sihir, sihir. Sihir ini, jemaah, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ismun jami', sebuah nama yang mencakup segala sesuatu. Jadi Imam Syafi'i tidak bisa mendefinisikan sihir itu secara konkret, jemaah. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala mendetail sihir itu, jemaah. Kata Imam Ibnu Qudamah, sihir itu berupa sya'wazat, baca-bacaan, ya, atau jampi-jampi. Atau sihir itu bisa berupa ramu-ramuan. Atau sihir itu bisa berupa bukul-bukul, jemaah. Itu sihir, jemaah. Dan sihir ini terbagi, jemaah. Yang pertama ada sihir yang disebut sebagai sihir yang hakiki. Sihir yang betul-betul ada. Dan sihir yang ada ini betul-betul ada. Jadi yang terjadi, kita nampak bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir, jemaah, oleh Lubaid bin Aqsam, jemaah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir, seakan-akan beliau melakukan sesuatu tapi nggak melakukan sesuatu. Akhirnya diruqyah oleh para malaikat, jemaah. Apa kata Aisyah? Faka'an nama nusyita min iqsal. Seakan-akan bukul-bukul tadi terlepas, jemaah. Itu sihir hakiki. Dalil yang ada sihir hakiki lagi, Nabi mengatakan apa? Man tasabbaha bi sab'in tumairat min ajwa, siapa yang mengkonsumsi sarapan pagi 7 butir kurma ajwa, bagus tidak, Pak? Ya, meskipun saya nggak jualan kurma nih, ya. Saya nggak jualan kurma nih sekarang. Tapi anak sarankan antum beli kurma ajwa. Kurma Jawa makan 7 butir aja. Jangan sekilo, 7 butir aja. Karena kurma dimakan banyak-banyak pun nggak nendang itu. Yang notabene antum orang Medan makan lontong nasi gurih itu pun belum kenyang, belum cagak dua, kan gitu. Tapi jadikan kurma ajwa ini, jemaah, sebagai salah satu penangkal. Ya, penangkal dari efek gangguan sihir, ya. Kan nggak tahu kita. Kita mana tahu orang luar itu jumpa kita, suka kita sama dia, kan gitu. Dia suka sama kita, kan gitu. Cinta tertolak, sihir pun bertindak, jemaah. Ya, nggak dibalas-balas pesannya, kan gitu. Nggak diacuhkan pandangannya, kan gitu. Payah kali dapatkan luluhkan hatinya si fulan, ya, kan gitu. Yalah, main lewat belakang, kan gitu. Belakang, coba. Kayak sihir, kan gitu. Nah, sihir ini, jemaah, ya, ada bentuknya sihir yang hakiki, yang kata para ulama tadi itu. Sementara ada sihir yang kedua adalah khayali, permainan mata, tipu daya, jemaah. Itu ada sihir, jemaah. Ya. Baik.
Dan sihir ini jemaah ya, banyak jenis yang disebutkan oleh para ulama. Banyak jenisnya. Sihir ini banyak kali jenisnya. Ya. Dan yang paling buruk sihir itu adalah ya, sihir dengan bantuan jin. Itu yang paling buruk jemaah. Ya. Karena kalau udah istiqdamul jin ya, itu kita melakukan segala jenis kekufuran jemaah. Dan yang paling buruk diantaranya adalah tak kalah sihir itu bisa memakan korban. Ya. Dan sihir itu bisa membunuh jemaah. Banyak orang yang disantet, banyak orang yang disihir itu mati. Dan ada jenis sihir yang disebut dengan sihir yang akan bisa mempersatukan seorang atau memisahkan seorang. Kita sebut sebagai semar masem, pelet, ya. Itu namanya sihir juga jemaah. Disebut dengan al-ataf. Ya, al-ataf itu menjadikan orang tuh sayang kali sama kita. Terlalu bucin kata orang kan. Terlalu budak cinta kan gitu. Ya, terlalu kali itu kan bisa-bisa ngeri kan gitu kita dengarnya. Boleh sih memang kita cinta dengan pasangan kita, silahkan ya. Tapi yang terlalu kali itu kan bisa-bisa ngeri itu kan ya. Ya. Kalau kita ingin membangun sebuah konsep cinta, ya bangun dengan konsep yang ibadah ya. Makin sayang kita dengan istri kita, pasangan kita, karena dia makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan mulai melihat sosok dia dengan pemandangan yang baru ya. Ya, itulah kata orang jatuh cinta yang kedua dengan orang yang sama aja ya. Nah, jatuh cinta sama dia sekali, kita lamar dia, kita nikahi. Kemudian setelah itu jatuh cinta lagi. Kenapa? Karena kita udah melihat dia dengan sosok berbeda, bukan dia yang seperti dahulu juga. Nah, itu makin tumbuh cinta tadi. Bukan dengan pelet. Ya. Bukan dengan ini. Lagi makan kita taburi serbuk kan. Tempel terus kayak perangko coba. Ya. Mau lepas. Suruh kerja pun nggak mau coba. Ya. Di rumah aja. Oh, sepak aja lagi gitu coba ya. Salah berarti peletnya. Kalah peletnya gitu ya. Kalau ada pelet yang bisa suruh kerja suami selama 24 jam, itu nggak apa-apa tuh, kasih tuh. Biar terpenuhi semua kebutuhan kita aja. Kita kan butuh juga sesuatu yang bisa menyenangkan mata dan hati kita aja. Ya. Baik. Paman fa'alahu dia bihi, siapa yang melakukannya, melakukan sihir, ya, atau ridho, ya, kafar. Wa dalilu qaulu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, itu dia dalilnya aja, Pak. Menunjukkan bahwasanya sihir itu kufur. Ya. Jadi kalau untuk pembahasan sihir secara lengkap jenis-jenisnya apa aja ya itu nanti kita pelajari di kitab-kitab selanjutnya aja, Pak. Baik. As-samin yang ke-8. Muzaharatul musyrikin wa mu'anatuhum 'alal muslimin wa dalil qaulu ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Membantu kaum musyrikin ya. Ini dalam urusan wala wal bara nih ya. Muamalah. Nah, ini sering terjadi jamaah. Gimana nih konsep muamalah? Lagi sekarang nih ya, lagi ego-ego Zionis, Israel, boikot memboikot ya. Nah, ini di sini yang kita tanamkan nih jamaah ya. Akidah kita gimana itu, jangan pula kita pas nggak ada orang beli juga McD kan, enak rasanya kan gitu ya. Jangan jamaah. Kalau kita berakidah itu ambil yakin satu, kalau kita belum bisa ke situ ya udah kan gitu. Jangan pula kita sibuk free Palestine nongkrong di McD pula dia kan gitu, apa kan gitu. Berjilbab, bercadar juga kan gitu. Lagi makan ini guys katanya kan gitu. Ketengok orang juga kan gitu. Nauzubillah ya, Mbak ya. Muzaharatul musyrikin wa mu'amalatu 'alal muslimin. Ya, dalam bentuk tahun ya. Tahun kepada mereka ini ada boleh jemaah. Ya, dalam masalah berdagang, berbisnis ya nggak masalah sih. Ya. Kita berbisnis kepada non muslim ya, kepada orang yang kafir sekalipun, orang ateis pun nggak apa-apa jemaah. Menjadi rekan bisnis kita. Namanya berbisnis jemaah. Nabi dulu aja ya. Bagaimana beliau menggadaikan baju perangnya dengan seorang Yahudi. Nabi pernah berbisnis dengan mereka ya, dengan penduduk Khaybar yang notabene-nya itu Yahudi jemaah ya. Itu tidak masalah jemaah. Tapi menolong ini lebih intens lagi jemaah. Kecintaan ya, wala kita, loyalitas kita menangkan dia kepada dari orang musyrik, dari orang muslim ya. Kalau ada persengketaan, perselisihan ya,
Itu yang dilarang jemaah. Pokoknya ada bentuk walaknya dia jemaah kepada mereka. Yang harus kita tunjukkan sikap barok kita tentang akidah keyakinan mereka. Tapi dalam urusan muamalah duniawi silakan. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian yang lebih mengerti dalam urusan dunia kalian. Baik. Wa dalilul qaul ta'ala wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Siapa yang berwala kepada mereka, menjadikan teman setia, maka sesungguhnya termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang zalim. Kemudian atas yang ke 9. Man ittaqada anna ba'dhan nasi la yajibu alaihi ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yasi'ul khuruja an syari'atihi sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir khuruju an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Nah, ini menunjukkan kepada kita sebuah keyakinan yang ada dari kemarin-kemarin sudah ada jemaah ya. Baik jamaah Fajar Nusantaranya ya, gerakan jamaah ubur-uburnya atau pengikut dia Eden, Ahmad Musaddek ya. Ini mereka meyakini konsep seperti ini jemaah. Mereka masih di fase Mekah ya. Belum masuk ke periode Madinah. Sehingga ada sebagian syariat yang mereka tidak kerjakan. Kenapa? Karena kami nggak pantas, kami nggak wajib kok mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada jemaah. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus tunduk dengan syariat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, kalaulah hidup di zaman Nabi, harus tunduk dengan syariat. Demikian juga Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, tidak membawa syariat baru, tapi mengikuti syariat yang ada dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang bisa mengatakan, ya mereka bisa membawa syariat yang baru, ya sholat 3 kali aja, sisanya healing ya, sholat zakat nggak ada, ya umroh bisa ke tempat mana aja, ya kemarin baru-baru ada tempat di sebuah tempat yang mana di situ bisa umroh di situ jemaah. Gua ada di sebuah gua. Itu katanya bisa tembus ke Mekah tuh. Ya. Nanti kasihan lah para travel jemaah ya. Sepi jadinya nanti kan. Ke situ aja pula orang nanti semua kan gitu. Bisa pula dia tembus. Ya mau tunggu sampai kapan nggak tembus itu nanti jemaah. Ya. Nah, itu memang lain-lain lah pokoknya sekarang, zaman sekarang ya. Ada aja perbuatan orang sekarang ya yang di luar nalar kita jemaah. Taib. Bahwa kafir, dia kafir jemaah. Kama wasiyal Khadir khuruj an syariati Musa alaihissalam. Sebagaimana Khadir bebas keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini ada bantahannya jemaah. Kenapa Khadir ini ya keluar dari syariat Nabi Musa ya. Yang mana beliau bukan keluar dari syariat Nabi Musa kan gitu. Allah yang menganjurkan Nabi Musa alaihissalam datang kepada Nabi Khidir agar Nabi Musa tahu bahwasanya beliau ini belum menguasai semua ilmu, masih ada yang lebih menguasainya ya. Kan tidak ada dalam riwayat Khadir itu merupakan salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bisa kita lihat bantahannya jemaah. Baik, yang terakhir al-asyir al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah itu jenisnya apa? La yata'allam, tak mau belajar. Ya, nggak mau belajar. Wala ya'mal bihi, nggak mau juga mengamalkan. Nggak mau belajar, nggak mau beramal. Yang penting Islam aja lah. Aku Islam aja, Pak. Ya, yang penting Islam kan gitu. Nggak sholat, ya nggak tahu dia sholat. Yang penting aku Islam lah. Aku udah Islam dan lain gitu. Nah, ini banyak orang sekarang kayak gini jemaah. Casingnya Islam aja. Untuk beramal, sholat, ya, untuk duduk belajar nggak ada. Itu i'rad an dinillah. Berpaling dari agama Allah Subhanahu. Baik, berpaling dari agama Allah bisa dengan qaul, ucapan, bisa dengan amali, dengan i'tiqad, ya. Itu namanya al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi wa dalil qaulu ta'ala wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa 'arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Baik jemaah. Habis pembahasan kita di 10 pembatal keislaman ini. Sebagai closingnya kata beliau, wala farqa fi jami' hazil nawaqidi baina hazil wal jadi wal khaif illa al-mukrah. Tidak ada perbedaan dari semua pembatal keislaman itu di antara yang main-main atau yang serius.
wal khaif atau dalam keadaan ketakutan. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Ya, orang yang terpaksa ini masuk dalam konteks ya ada mawaniknya, ada penghalang yang dia tidak bisa dikufurkan, ya. Tidak bisa dikafirkan, ya. Selain dari iqamatil hujjah, selain dia punya ilmu, kemudian dia tidak ada takwil, ya. Kadang ada orang itu punya sisi pendalilan, itu namanya takwil, jemaah. Itu harus diterangkan, jemaah. Kalau mukrah orang yang dipaksa, ya. Kalau orang dipaksa untuk melakukan perbuatan berdusta atas nama Allah, atau dia dipaksa untuk menghina Allah, ya, itu nggak masuk kalau di jamaah. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat dalam surat An-Nahl apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa aja, tapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran, dan semuanya ini termasuk dari hal-hal yang paling besar dan kita harus mewaspadainya. Wa min aksari ma yakunu huwan, banyak terjadi kepada masyarakat kita. Fayam bagi lil muslim ayyan yahdharha, wajib bagi seorang muslim untuk mewanti-wantinya. Wa yakhafu minha ala nafsi, takut yang seperti itu jatuh kepada dirinya. Jemaah, kita ingatkan kepada ucapan syair, araftu syarra la li syarri, lakin ditawaki. Aku tahu yang namanya kejahatan, bukan ingin melakukannya, tapi aku ingin menghindarinya. Wa man lam ya'riful khaira min syarri yaqafi. Siapa yang nggak tahu tentang ini baik, ini buruk, pasti dia akan terjatuh ke dalam hijab. Na'udzubillahi min mujibati ghadabi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah dan pedihnya balasan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah jemaah, kita sudah selesai dari pembahasan nawaqidul Islam. Wa man arada tafsil zalika, siapa yang ingin perincian lebih detail dari ini, silakan kita bisa lihat di buku-buku para ulama dari kitab syarah. Baik, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan jemaah yang mau ditanyakan, tafadhal masykuran. Ya. Bukan menolak, tapi sikap mereka menolak. Tuh dengar itu. Ya. Baik. Baik. Ini ya, BPK ya. Bapak punya komen nih. Nah, jadi komen Bapak kita, jemaah, gimana Ustaz dengan kondisi keadaan wanita zaman now ini? Mereka ketidaksiapan psikis dan mental mereka, tak kalah sang suami membagi hati mereka kepada wanita yang lain. Apakah dengan sikap mereka itu masuk dalam kategori yang kelima ini, jemaah? Baik. Tadi yang saya bilang, jemaah, tingkat keimanan itu berbeda-beda satu sama lain. Dan tingkat keilmuan kita pun satu sama lain berbeda, jemaah. Makanya ada seorang yang begitu tenangnya menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyikapi dengan syariat Allah tadi ini seakan-akan mengekang. Ada yang menyikapi syariat Allah ini seakan-akan bentuk penentangannya.
Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun jemaah, ya ada yang seperti ini jemaah. Maka semua itu didasari dari bentuk kejahilan. Jahil ini bukan hanya jahil tentang sebuah hukum, tapi jahil tentang akibatul hukum. Akibat itu artinya kesudahan dari hukum itu, jemaah. Ada orang yang jahil tentang hukum tadi, dia nggak tahu, nggak paham dia. Di balik hikmah seorang laki-laki itu beristri 2, 3, 4. Ya, yang dia paham, kalau seorang itu beristri 1, 2, 3, 4, berarti sahabatnya gede aja lah, paling gitu jemaah. Ya, padahal Allah jelaskan itu murni syariat. Ya, yang betul Allah sudah tahu kondisi psikis seorang pria, sangat membutuhkan itu, jemaah. Ya, secara persentase hampir berapa bisa kita gambarkan 90% ya seorang pria itu membutuhkan itu jemaah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jemaah, ya, nah, kalau melihat sebuah hukum tadi, lihat Nabi betul-betul murni menjeli melihatnya jemaah. Bahkan di dalam riwayat bagaimana Rasulullah SAW menenangkan sebagian istri beliau. Yang kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sekitar 9 istri lebih jemaah. Itu pun di antara mereka ada kecemburuan satu sama lain. Hanya kalau kita temui sifat karakter penentangan seperti itu di dalam diri wanita, ya, nah maka kita lihat psikisnya aja, ya, kondisi dia, apakah itu dihasilkan murni penentangan itu karena ketidaksukaan dan ketidakriduan itu, dan dia menganggap bahwasanya ini syariat merupakan suatu hukum yang kejam bagi mereka, maka ini bahaya jemaah. Ya, bahaya. Tapi kalau dia tidak siap karena seakan-akan apa ya, dia merasa suaminya tadi ini hanya sepenuhnya untuk dia, tapi dia tidak meyakini bahwasannya ini memang baik jemaah. Ketidaksiapan hati tadi untuk membagi itu aja kan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dia coba menata hatinya kembali kan gitu. Maka tidak terhukumi dengan masuk ke poin yang kelima. Jadi banyak kondisi-kondisi yang kita tidak bisa ya, menghukumi secara langsung ya Mbak. Jadi kita harus tahu apa maksud dari penentangan itu, kenapa, apa alasannya. Dan kita sebagai laki-laki seakan-akan kita di atas angin lah nih seperti ini kan ya Mbak ya. Seakan-akan kita membela harta, martabat dan diri kita dengan menjunjung konsep tinggi ta'adud tadi jam ya. Dan kita juga harus paham tentang konsep ta'adud tadi ini bisa terrealisasikan, bisa dijalani bukan hanya sekedar memenuhi hasrat hawa nafsu saja. Karena seorang yang ingin masuk ke sunnah yang lebih detail tadi ini, dia harus menguasai semua bidang ini. Dia udah siap dari sisi ilmunya, bagaimana cara dia membagi waktu, cara dia membagi kasih sayang. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatazuruha kal mu'allaqah. Memang kita nggak akan bisa mampu ya untuk bersikap adil dalam masalah kecintaan kepada seorang wanita dan membaginya kepada yang lain. Jadi kalau kita sudah bisa masuk dalam yang lebih dari itu, maka coba kita renungkan kembali. Ini konsepnya apa? Dasarnya apa? Kalau ingin masuk ke sini karena ilmu, karena ingin mendapatkan pahala, atau karena ingin membela hawa nafsu yang sudah memuncak tadi. Sehingga itulah kesannya kadang seorang wanita itu menganggap seperti itu. Tapi kalau kita sudah melihatkan jati diri kita sesungguhnya kepada dirinya, mereka sebagai mereka betul-betul menerima sekali. Akan kita dapati macam beradik kakak ini jadinya. Enggak ada hubungan saudara kan gitu. Ya, begitu mesranya jalan bareng kan.
Satu orang membawa dua, satu orang membawa tiga, akrab satu sama lain kan gitu. Itu yang payah mencarinya ya. Kadang kalau kita mau kayak gitu, kadang kita hari H bawa ini, ya hari ini bawa ini, nggak bisa kita membawa dia bareng-bareng ya, gitu. Nah, itu yang belum masuk kita untuk amal seperti itu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya. Ada pertanyaan dari sebelah para akhwat yang mau bertanya silakan. Kalau di sini sudah nih curhatan hati tadi sudah terluapkan dan tercurahkan juga akhirnya jemaah. Dan semoga yang itu bisa didengar dari lubuk hati yang paling dalam jemaah. Baik, barakallahu fikum. Next, pertanyaan ada lagi? Iya. Apa dia nggak apa? Nggak sholat. Apa kurbannya sah jemaah? Oh iya, ya. Permasalahan orang nggak sholat jemaah. Ya, sholat meninggalkan sholat ini ada beberapa karakter dan kategorinya. Kalau meninggalkan sholat secara kulli, maksudnya nggak pernah dia sholat ya, maka para ulama menghukumi dia kufur ya, Mbak. Ya, nggak pernah kita dapati dia sholat sama sekali. Kenapa? Karena para sahabat Nabi tidak pernah menghukumi sesuatu amalan ibadah kalau ditinggalkan itu kufur, kecuali tarkus sholat, kecuali meninggalkan sholat. Itu diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Mulaika, demikian juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Sejumlah para sahabat Nabi menganggap tidak ada sebuah amalan yang kalau ditinggalkan seorang itu kufur, yaitu meninggalkan sholat jamaah. Kemudian ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Maksudnya malas itu ya dia sekali-sekali sholat. Ya sekali setahun misalnya jamaah. Sholat juga kan sekali-sekali. Ya sekali setahun atau dua kali setahun. Sholat Idul Fitri dulu ada aja. Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama aja. Mayoritas para ulama mengatakan kufur ya. Ya. Dan mayoritas sebagian para ulama mengatakan tidak aja. Ya. Ada orang yang meninggalkan sholat di waktu duna waktu, di sebagian waktu dan di waktu yang lainnya. Contohnya orang sholat di waktu maghrib aja. Karena waktu maghrib ini ramai orang kan gitu. Ya, banyak anak gadis berkumpul misalnya kan. Kalau dia kan gitu. Jadi pas waktu subuh, isya, zuhur, asar nggak ada kan gitu. Nah, itu para ulama mengatakan itu perbuatan fasik ya, Mas. Ya, tidak dihukumi dengan kufur. Jadi kita lihat nih, jenisnya meninggalkan sholat itu karakter yang pertama, kedua, atau ketiga kan gitu. Kalau betul yang pertama, ya jelas, jelas hukumnya jemaah. Orang kufur, kafir, apapun yang dilakukan segala bentuk ibadah nggak akan diterima. Apa kata Allah? Wa ma manahum antuk bala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasul. Wala ya'tuna sholata wala yunfikuna illa wahum karihun. Tidaklah Allah tidak menerima bentuk sebuah nafkah mereka karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidaklah mendatangkan sholat dalam kecuali dalam keadaan malas, dan tidaklah mereka berinfak kecuali dalam keadaan karihun, berat hati mereka. Itu dalilnya aja. Baik, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Next pertanyaan ada lagi jemaah yang bertanya lagi? Oke. Ya. Sihir. Melakukan itu, melakukan sihir, praktek sihir.
Baik, jemaah ya. Bagaimana eh, ternyata kita dapati dalam keluarga kita pernah melakukan praktisi itu dan tidak ada kita dapati dia bertaubat. Baik, jemaah. Baik, barang siapa yang mati di atas perbuatan kekufuran dalam bentuk dia yang pertama jahilun, nggak ngerti apa-apa, maka insya Allah segala sesuatu yang dilakukan tanpa keilmuan, kejahilan, dan tidak ada orang yang memberikan ketahu tentang perbuatan tadi ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Abdullah bin Abbas, Innallaha yarfa'an ummati salah. Sesungguhnya Allah mengangkat dari umatku 3 hal. Ya, sesuatu yang dipaksa karena lupa atau karena ketidaktahuan juga. Ya. Misal nenek tadi ini nggak ada yang ngasih tahu atau memang dia nggak ngerti apa. Ya. Belum pernah dia mendapatkan satu orang pun mengatakan itu perbuatan sihir atau salah. Ya, kita meminta kepada Allah semoga itu bentuk ketidaktahuan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau. Ya. Kemudian kalau memang dia sudah tahu ya tentang perbuatan itu salah di dalam Islam, ya, maka kita sebagai anak sebenarnya ya siapapun yang melakukan itu kaitannya yang berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari Islam, maka tidak akan bermanfaat lagi semua doa kita sebenarnya. Layaknya Nabi Ibrahim meminta doa kepada bapaknya, Allah nggak kasih, ya Allah nggak terima jemaah. Tapi tidak menjadikan kita putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memang itu ya terjadi kepada keluarga-keluarga kita ya. Karena banyaknya orang-orang dulu ya, mayoritasnya itu memang hidup tidak di bawah pengetahuan Islam dan bimbingan. Kita yang alhamdulillah yang sudah belajar, mengkaji sebuah ilmu, kita yang kasih tahu kepada mereka jemaah. Maka kita ulangi lagi jemaah, kalau itu kejadian kepada keluarga kita dan dia tahu kemudian dia mati di atasnya dan ridho, karena uzubillah jemaah, itu dari pembahasan ini ya kita sudah tahu hukumnya kafara ijma'an, dia dikufuri secara ijma'. Ya, kalau perbuatan sihir tadi itu dia tahu ya, dan sihir tadi kan saya sudah bilang kan ada sihir yang kufur perbuatannya ya, ada perbuatan yang sihir yang nggak kufur jemaah ya, hanya sekedar pakai daun-daunan kemudian pakai ramu-ramuan jemaah yang secara praktisi pengobaran tadi mungkin benar, tetapi yang salahnya dari sisi mana jemaah? Dari sisi seakan-akan itu obat merupakan obat yang paling manjur kan gitu. Jadi seakan-akan orang kalau ke situ sembuh. Nah gitu. Itu sihir-sihir yang menggunakan obat-obatan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tapi kalau sihirnya bentuknya kekufuran, meyakini yang gaib, jemaah. Ibarat kita hilang uang kita atau dompet kita, lari ke dukun. Ya, dukun akan bilang ini orang dekatnya nih. Nggak jauh ini, orang dekat, orang terdekat. Yang ngambil duitmu ini orang terdekat. Gitu aja jemaah. Ya. Ya jelas lah orang terdekat kita kan gitu. Siapa lagi kan gitu. Tuyul berkepala hitam kan gitu. Ya orang dekat kita ambil. Nah itu ya Pak. Kalau sudah sihirnya berkaitan dengan ilmu gaib, nah ini tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir ya Pak. Nah itu dia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Sudah jemaah kaum muslimin, alhamdulillah karena waktu sudah mengizinkan kita untuk berpisah.
Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dan selalu Allah berikan kepada kita semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.